Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Allahumma ftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Para teman-teman, ikhwas sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali di hari ini kita kemudian sudah memasuki hari puasa hari keempat ya, atau juga mungkin ada sudah hari kelima, maka kita kemudian senantiasa meminta agar bisa istiqomah ya untuk melakukan amalan ibadah di bulan suci Ramadan ini, karena pada intinya seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu adalah untuk mentazkiyah, untuk mensucikan jiwa kita. Ya mungkin di luar bulan Ramadan kita kesulitan untuk melakukan berbagai kebaikan, tapi di bulan suci Ramadan ini karena seluruh orang ya suasana kebaikan, itulah yang kemudian membuat kita ini memiliki juga kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Kajian-kajian seperti ini ya untuk mempelajari ya agama kita ini, kalau kita budayakan dan kita berharap bukan hanya bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, kalau kita melakukan kajian seperti ini, maka insya Allah itu sangat bermanfaat, ya khususnya untuk mengembangkan kapasitas pribadi kita. Kita tentu mengetahui bahwa seseorang itu bisa melakukan suatu pencapaian, rumusnya, rahasianya adalah kapasitas. Ya, sebenarnya yang pernah kami sampaikan bahwa ada orang yang bisa mengaji, ya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, khatam sekali, dua kali, bahkan ada yang sekali khatam dalam waktu 3 hari. Ya, sekali lagi kita bicara tentang kapasitas. Ya, apakah memang kapasitas kita ini sudah mumpuni, sudah sesuai bahwa kita bisa melakukannya? Ya, maka yang harus kita kejar adalah kapasitas. Begitu pula kajian-kajian seperti ini, ya untuk mempelajari suatu bidang ilmu secara sistematis, ini sangat kita butuhkan juga, ya khususnya untuk mengembangkan diri kita dari sisi intelektual, ya. Begitu pula dari sisi emosional, ya. Kemudian dari sisi spiritual. Maka memang kita ini butuh juga untuk menyusun, membuat yang namanya kurikulum pribadi. Ya, jadi ketika kita melakukan belajar itu memang sistematis. Ya, sebagaimana tadi dalam sisi emosional, kita juga butuh daftar akhlak apa ya atau mentalitas apa yang ingin kita capai. Ya, jadi itu ya kesempatan yang kita gunakan itu kemudian tidak terbuang secara percuma. Ya, khususnya di bulan suci Ramadan ini, mentalitas yang ingin kita bangun ada banyak. Ya, salah satunya adalah mentalitas kita bisa kemudian bertahan, ya, berani menunda sesuatu yang sebenarnya kita inginkan, ya, tapi sesungguhnya di sinilah terbentuk mentalitas, yaitu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru melakukan sesuatu, tidak merespon secara spontanitas, kecuali telah berpikir, ya, memikirkan 2 kali. Ya. Dan ini Masya Allah salah satu faedah yang bisa kita ambil dari ibadah puasa yang kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang bagaimana cara ya seni kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemarin kita sudah sampaikan pembukaannya ya, tentang bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah kita membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, kemudian begitu pula antara satu surah dengan surah yang lainnya. Nah, sekarang eh, sedikit brief ya. Jadi kemarin kita sebutkan ya, contohnya ini ada beberapa ayat yang di Al-Quran itu punya kemiripan. Ya, ayat ini bicara tentang bagaimana konsep pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini ada ayat ya. Nah, kemudian juga kemarin kita juga membahasnya tentang surah, ya komparasi surah. Ya, misalnya ini surah Al-Maun dengan surah Al-Kautsar. Kalau kita bandingkan dua surah ini punya kemiripan dari sisi isi konteksnya. Kalau di surah Al-Maun itu ada peringatan bagi orang yang lalai dalam sholatnya, maka di surah Al-Kautsar ada perintah untuk mengerjakan sholat.
Kalau di surah Al-Ma'un itu ada orang yang kemudian melalaikan, tidak memberi makan fakir miskin, tidak memanfaatkan barang berguna, maka di surah Al-Kautsar sebaliknya, bagaimana kita berkorban terhadap sesuatu yang paling berharga, yaitu kurban unta, ya, wanhar. Nah, beberapa di ayat apa namanya surah di Al-Quran juga memiliki ada kesamaan. Misalnya surah At-Tin dengan surah Al-Asr, surah Al-Ghashiyah, dan surah Al-A'la. Ya. Kemarin sempat kita juga bahas komparasi antara surah Al-Falaq dengan surah Nas. Kalau kita lihat ya, di surah Al-Falaq itu kita berlindung dari satu sifat Allah untuk melawan 4 kejahatan, ya, kejahatan makhluk, kejahatan malam, ya, kemudian kejahatan tukang sihir, kemudian kejahatan orang yang hasad. Sementara di surah Nas kita mesti berlindung dari 3 sifat Allah, ya, yaitu Rabbin Nas, ya, kemudian Malikin Nas, ya, Raja Manusia, Ilahin Nas, ya, sembahan manusia. Hanya untuk melawan satu kejahatan, yaitu min syarril waswasil khannas, ya, tipu daya setan, ya. Dan kemarin kita juga sebutkan tentang ternyata yang dahsyat itu bukan tipu daya setan, ya. Sebagaimana di surah An-Nisa ayat 76, ya. Dan ternyata yang dahsyat itu ada di surah Yusuf ayat 28. Nah, satu menarik di sini lagi, kenapa kemudian pengaruh godaan setan itu sangat kuat? Karena dia sifatnya internal. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Di sini ada kata penting, sudur. Ya. Sudur itu berarti dada. Ya. Mengapa kemudian dipakai sudur? Kenapa bukan kulub? Ya, yang membisikkan dalam hati. Karena sudur ini, ya, sudur ini sebenarnya bahasa Arab yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Ya, tahu nggak apa bahasa Indonesia sudur? Sadar, ya. Jadi baru sadar ya. Jadi biasanya orang kan kalau sadar, ya dia langsung dadanya. Karena sudur itu dari kata tadi sadar itu dari kata sudur, dada. Nah kemudian kenapa kemudian tidak dipakai kulub? Jadi kalau kita ibaratkan ada kampus, ya, maka pagarnya itu adalah sudur. Ya, sedangkan inti yang di bagian dalamnya, bangunannya, itulah kulub. Ya. Makanya di sini kenapa dipakai sudur? Karena kelapangan dada, ya, ketika dada itu sempit, itulah membuat orang banyak mengalami kesulitan. Nah, sebaliknya kalau dada kita lapang, sebesar apapun masalah, itu akan mudah untuk dihadapi. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika akan berhadapan dengan Fir'aun, Fir'aun ini kan masalah besar. Apa doa Nabi Musa? Robbi, wahai Robku, isyrah li sodari, lapangkanlah sodari, dadaku, wayassir li amri, dan mudahkan urusanku. Jadi kelapangan dada ini ada hubungannya dengan uh, urusan yang mudah. Ya, makanya kalau kita mau ujian, ya ingin menghadapi ya apa masalah pun dalam kehidupan kita, maka yang kita minta pertama kali itu adalah kelapangan dada. Insya Allah kalau kita dadanya lapang, masalah apapun yang kita hadapi itu akan menjadi mudah. Nah, jadi konsepnya. Jadi isyrah li sadri wa yassir li amri. Nah, makanya di sini dipakai kata sudur. Nah, ini kalau kita tadabburi juga luar biasa kalau kita mengkomparasikan tadi surah An-Nas dengan doa Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi kelapangan dada. Jadi kita di sini bisa dua surah ini kita komparasikan, itu banyak makna yang bisa kita dapatkan. Ya, tadi tentang bagaimana melawan kejahatan, kemudian bagaimana fitnah, godaan yang paling dahsyat. Kemudian dari dua surah ini juga kita bisa mendapatkan bahwa sudur, ya, kelapangan dada itu adalah bagian yang paling terpenting. Ya, orang atau ulama kita dalam tazkiyatun nas biasa distilahkan dengan salamatus sodar. Ya. Kenapa ada orang yang misalnya hasad, ya, benci, ya, mudah kemudian eh, menyalahkan atau bahkan mudah melakukan sesuatu yang buruk, berprasangka buruk misalnya kepada orang lain, itu karena dia awali dari dada yang sempit. Ya, makanya sekali lagi kita berharap di bulan suci Ramadan ini berbagai amal yang kita lakukan mulai dari sholat, ya, kemudian puasa, bacaan Al-Quran maupun zikir-zikir tertentu diharapkan kita ini mendapatkan kelapangan dada. Masya Allah. Jadi kalau kita dadanya lapang, insya Allah mudah urusan kita. Nah, selanjutnya lagi, bagian atau cara yang ketiga untuk kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, kita bisa membandingkan antara satu kisah dengan kisah yang lainnya. Ya, dari Al-Quran itu banyak. Ya, misalnya
kisah yang mirip. Kisah berdakwahnya Nabi Ibrahim. Tahu nggak, teman-teman? Nabi siapa yang mirip dengan kisah Nabi Ibrahim ketika berdakwah? Ya, ada nggak? Kalau nggak bisa open mic, bisa ditulis di kolom chat. Kisah Nabi Ibrahim mirip dengan kisah Nabi siapa? Nah, dalam konteks dakwah. Ya. Ada yang tahu? Nah, itu salah satu ya. Contoh kita mengkomparasikan, membandingkan antar kisah. Sudah ada yang bisa jawab? Ya, jadi jawabannya itu adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini salah satu contoh. Jadi di Al-Quran itu banyak ya nabi yang kalau kita membandingkan ya mereka ini punya kesamaan tadi. Ya, maka kalau kita membandingkan disitulah bisa kita mendapatkan satu atau beberapa kaidah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Contoh lagi misalnya di Al-Quran kisah tentang berdakwah. Ya, ada di Al-Quran itu kisah misalnya dia melakukan sesuatu yang kontroversial, tapi dari situ dia bisa menyadarkan banyak orang. Ya. Kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia menghancurkan berhala-berhala, kemudian dia taruh satu sengaja taruh satu, tapi akhirnya kemudian kaumnya itu sadar, oh ternyata apa yang kita lakukan selama ini salah. Begitu pula kisah, ya ini konteks tadi, dia melakukan penyadaran nasional, ya dari sesuatu yang kontroversi yang dia buat. Kisah burung hudhud, ketika dia tidak hadir pada pertemuan Nabi Sulaiman. Tapi dari situ mereka kemudian akhirnya mengetahui bahwa ada satu negeri yang disebut negeri Sabah yang kemudian menyembah matahari. Ya, jadi ini contoh uh, ketika kita mengkomparasikan satu kisah dengan kisah yang lain di Al-Quran, baik itu para nabi ataupun kisah orang soleh, ini sangat menarik luar biasa. Begitu pula misalnya kalau kita ingin bicara tentang konsep pendidikan, ya ada kisah Imran, keluarga Imran. Nah, ini bagus biasanya kita pelajari tentang pendidikan. Kalau kita komparasikan juga dengan kisah Luqman Al-Hakim ketika bagaimana dia menasihati anaknya. Nah, ini kalau kita komparasikan luar biasa. Nah, salah satu juga kisah yang menarik di Al-Quran yang memiliki kesamaan ya, dari sisi alur jalan cerita, yaitu kisah Nabi Yusuf. Ya, ada nggak yang tahu kisah Nabi Yusuf ini di Al-Quran itu mirip dengan kisah Nabi siapa? Kalau bisa open mic, silahkan dibuka. Ya, kira-kira kisah siapa, Nabi siapa yang mirip dengan kisah Nabi Yusuf? Ada yang bisa jawab? Bisa di kolom chat. Kisah yang mirip dengan kisah Nabi Yusuf. Nah, jadi jawabannya itu adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini saya tampilkan. Coba kita lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf dan Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf ini itu kan diawali dari mimpi. Yang bermimpi adalah Nabi Yusuf. Ya. Nabi Musa juga diawali dari mimpi. Ya. Siapa yang bermimpi? Yang bermimpi pertama adalah Fir'aun. Ya. Yang kedua ibunya, wa auhayna. Ya. Jadi dua kisah ini, Nabi ini itu punya kemiripan, ya, terutama soal mimpi. Ya. Nah, betul sekali ya dijawab oleh Pak Sudi. Di sini pelajarannya bahwa karena kisah ini diawali mimpi, maka pelajarannya bahwa kita juga awalilah rencana kita, proyek kita, ya target terbesar yang kita capai dalam hidup ini dari sebuah mimpi, dari sebuah visi tentang masa depan. Ya, ini kalau kita membahas ini luar biasa ya. Kalau kita baca juga bagaimana sirah Rasulullah SAW, bagaimana beliau mengawali mimpi, ya, visi tentang masa depan. Misalnya turunnya surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum itu turun di periode Makkiyah, ya. Tapi sudah berbicara tentang gulibatir Rum, ya. Fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya, Romawi akan dikalahkan, ya. Maka di sini bicara tentang fikih
masa depan, apa yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, selanjutnya lagi kisah Nabi Yusuf. Dia diawali dari mimpi, kisah Nabi Yusuf diawali mimpi. Nah, di kisah Nabi Yusuf ini ada cerita dialog antara seorang ayah dengan anaknya, ya. Sementara di kisah Nabi Musa ada dialog antara seorang ibu dengan anaknya. Nah, ini ibaratnya saling melengkapi. Kalau di kisah Nabi Yusuf bicara tentang ayah, di kisah Nabi Musa tentang ibu. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, di kisah Nabi Yusuf, mana ibunya? Ya, kalau di kisah Nabi Musa, mungkin kita bertanya, mana ayahnya? Ya, tapi di sini, ya, seolah-olah Al-Quran ingin mengatakan, di kisah Nabi Yusuf, fokuslah bagaimana peran seorang ayah. Ya. Nah, ada pun di kisah Nabi Musa, yang nggak usah cari mana bapaknya, fokuslah bagaimana peran seorang ibu. Ya, jadi ini masing-masing bicara tentang peran, ya, parenting, ya, tentang peran kedua orang tua. Ya, jadi kalau kisah Nabi Yusuf kita mau bicara tentang ayah, lihatlah bagaimana Nabi Yusuf. Bagaimana seorang ayah harusnya banyak berdialog dengan anaknya. Bahkan Nabi Yusuf dikatakan dia sampai menceritakan hal yang sangat privasi bagi seseorang, yaitu mimpi faedah yang bisa kita ambil. Mengapa kemudian Nabi Yusuf itu berani menceritakan mimpi kepada ayahnya? Nah, kita semua, teman-teman yang hadir di sini, ada nggak yang pernah menceritakan mimpinya kepada ayahnya? Atau mungkin kepada ibunya? Nah, dan kalau kita sudah berani melakukan hal demikian, itu menandakan sesuatu kedekatan antara ayah dengan anak, ya, ataupun ibu dengan anak. Kemudian di kisah Nabi Yusuf, kita bisa melihat ayahnya itu berpisah dengan Nabi Yusuf, mulai dari dia dimasukkan ke dalam sumur, sampai kemudian bertemu dengan ayahnya, dan Nabi Yusuf sudah menjadi menteri. Ya, pendapat pertama mengatakan jarak perpisahannya itu 40 tahun. Ya. Ada pendapat yang kedua mengatakan sampai 80 tahun. Ya. Intinya di sini jaraknya lama. Ya. Ya, coba lihat kisah Nabi Yusuf, perpisahan antara ayah dengan anaknya itu dalam waktu yang lama. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa, ketika ibunda Nabi Musa itu baru saja melahirkan anaknya, dia kemudian melarungkan, ya, bayinya ke Sungai Nil, dan akhirnya kemudian bayi itu hanyut sampai kemudian masuk ke istana Firaun, dan singkatnya akhirnya kemudian bayi itu kembali lagi ke pangkuan ibunya. Ya. Nah, kisah ini itu terjadinya adalah cerita satu hari, one day history. Ya. Jadi berpisahnya sebentar. Ya. Nah, coba kita sekarang tadabbur. Kalau kisah Nabi Yusuf itu seorang ayah berpisah dengan anaknya butuh waktu yang lama, sementara kisah Nabi Musa perpisahan antara ibu dengan anaknya itu tidak bisa lama, hanya satu hari. Nah, coba kalau kita bandingkan, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil sih? Nah, coba kita tadabur ya. Kalau ada yang bisa jawab, langsung open mic, atau mungkin apa namanya, di kolom chat. Ya, kira-kira apa pelajarannya sih? Jadi berpisahnya ketika seorang laki-laki, ayah berpisah dengan anaknya lama, ya. Sedangkan ibu, ya, wanita berpisah dengan anaknya sebentar. Nah, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Nah, maksud saya, inilah yang kita butuhkan ketika kita membandingkan antara satu kisah dengan kisah lainnya. Disinilah sebenarnya kita bisa mengambil tadi tazkiyatun nafs, ya, ilmu tazkiyatun nafs, ilmu faedah yang sangat luar biasa. Jadi kita makin bertanya-tanya, ini kenapa seperti ini? Ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi, kisah Nabi Yusuf itu di masa kecil, di masa remaja, dia kemudian dimasukkan sumur oleh saudaranya. Ya, jadi ibaratnya dia diuji dengan air. Ketika Nabi Yusuf ini kemudian dewasa, apa yang terjadi? Dia diuji lagi dengan air, yaitu kekeringan air. Ya, jadi 7 tahun masa subur, kemudian setelah itu diuji dengan kekeringan air selama 7 tahun. Jadi Nabi Yusuf ketika dia kecil diuji dengan air, ketika dia dewasa, hal yang paling berat, ya, boleh dikatakan inilah kontribusi Nabi Yusuf terhadap pemerintahan Mesir waktu itu adalah diuji lagi dengan air. Nah, coba lihat, sama-sama diuji dengan air. Nah, coba lihat kisah Nabi Musa, sama. Nabi Musa ketika dia kecil,
dia juga dihanyutkan ke sungai, ya, dia ketemu air, ya. Kalau tadi Nabi Yusuf itu dia dimasukkan ke dalam sumur dengan sifat hasad, maksudnya karena ada hasad, ya. Nah, ada pun Nabi Musa ketika dia dilemparkan ke sungai Nil, maka dia dilemparkan dengan penuh cinta, ya. Jadi ibaratnya eh, luka sedalam cinta, ya. Nah, akhirnya Nabi Musa ketika dia dewasa, tahu nggak ujian yang paling berat yang beliau hadapi itulah ketika berhadapan dengan Firaun. Dan ketika itulah Nabi Musa dikejar ya oleh Firaun sampai ke pinggir laut, Laut Merah. Maka disitulah Nabi Musa kemudian diuji lagi dengan air, ya dengan laut. Ya, coba kita lihat ini. Jadi sama-sama diuji dengan air. Ya. Nah, kira-kira kalau kita tadabbur ini, apa kira-kira pelajaran dari sini? Jadi sama-sama diuji dengan air. Nah, coba ada nggak yang bisa open mic? Jadi saya harap ya kajian kita ini interaktif ya biar tidak ngantuk ya. Biar kita ada apa namanya? Sama-sama bisa mengambil manfaat. Mungkin di antara teman-teman ada yang punya faedah yang lain yang saya tidak ketahui. Nah, ada yang bisa kasih tanggapan? Kira-kira apa pelajarannya? Nabi Yusuf diuji dengan air, Nabi Musa juga diuji dengan air. Ya. Ada yang bisa kasih tanggapan? Nah, pelajarannya di sini adalah eh, kita sebagai manusia, kalau kita mentadaburi perjalanan hidup kita, apa yang terjadi di masa lalu, ya biasanya akan berulang di masa mendatang. Ya, makanya di sini pelajarannya don't move on. Ya, jangan buru-buru move on. Ya, kan biasa ada orang kita harus move on. Iya. Kalau saya justru sebaliknya. Memang kita tidak boleh bersedih dengan apa yang terjadi masa lalu. Tapi jangan kita kemudian buru-buru. Karena kenapa? Ya. Kalau kita mentadabur tadi, sebagian besar masalah yang paling berat kita hadapi hari ini atau di masa mendatang, kalau kita melihat-lihat, sebenarnya jawabannya itu ada di masa lalu kita. Nabi Yusuf, ya, dia diuji oleh air ketika kecil. Ketika dewasa berhadapan lagi dengan air. Ya. Begitu pula Nabi Musa. Ketika Nabi Musa kemudian ingin tadi berhadapan dengan Firaun, kemudian depannya ada laut. Ketika itulah Allah mengingatkan bahwa kamu dulu juga pernah kami selamatkan dari ujian ketika dilarungkan di Sungai Nil. Ya, makanya sih pelajaran bahwa masa lalu itu adalah pelajaran berharga, ya, yang bisa boleh jadi menjadi jawaban terhadap masalah yang paling rumit kita hadapi di masa mendatang. Makanya pelajaran di sini jangan melupakan sejarah, ya. Ya, jadi biasa orang ingin move on, buru-buru move on, tapi justru sebenarnya di sini kita seharusnya berkaca dari sejarah. Saya sendiri, ya, dulu waktu kuliah pernah membeli beberapa buku. Sebenarnya buku itu tidak ada hubungannya dengan kuliah ketika S1 ya. Jadi saya biasa tuh suka beli buku yang sebenarnya nggak ada hubungannya ya, maksudnya tidak sesuai dengan bidangnya. Tapi ternyata ketika kami mengambil pasca sarjana, ternyata buku itulah banyak kami gunakan bermanfaat. Ya, jadi ini juga mungkin teman-teman punya cerita sendiri ya, bahwa kita itu sebagian besar apa yang kita hadapi, ujian kita hadapi, boleh jadi jawabannya itu ada di masa lalu kita. Nah, selanjutnya lagi, kalau Nabi Yusuf ini itu akhirnya kemudian diuji dengan wanita. Nabi Musa juga diuji dengan wanita. Kalau Nabi Yusuf dia diuji wanita dan tipe wanitanya itu adalah wanita penggoda. Ya. Nabi Yusuf digoda oleh wanita di dalam rumah. Sementara Nabi Musa dia diuji dengan wanita, tapi wanitanya bukan penggoda, tapi wanita yang kemudian menjaga kesucian dirinya dan terjadinya di luar rumah. Ya, jadi coba lihat. Jadi kalau Nabi Yusuf di dalam rumah, Nabi Musa di luar rumah. Jadi ini apa ya? Ada keterkaitan yang luar biasa. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Pelajarannya adalah kalau kita berhadapan dengan wanita penggoda, maka untuk selamat dari godaan wanita itu, pelajari bagaimana Nabi Yusuf selamat dari wanita penggoda. Kalau kita berhadapan dengan wanita yang dia menjaga kesucian dirinya, dia tidak meminta-minta, ya, dia tidak kemudian apa namanya melakukan hal yang buruk, maka pelajari bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan wanita yang sebenarnya ingin meminta bantuan untuk diberikan
air pada ternaknya. Nah, ini nanti kita akan bahas juga di sini ya, bagaimana cara berhadapan dengan dua tipe wanita ini. Nah, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Kemudian selanjutnya lagi, Nabi Yusuf itu setelah dia digoda, akhirnya dia memilih di penjara. Nah, jadi dia ini kan sebenarnya tidak bersalah, tapi di penjara. Nah, Nabi Musa, kalau kita baca kisahnya nanti, dia kan tidak sengaja meninju ya kerabat Firaun, tapi kemudian tiba-tiba langsung tewas. Jadi dia bersalah, tapi akhirnya dia bebas. Nah, kalau Nabi Yusuf dia tidak bersalah masuk penjara. Nabi Musa bersalah tapi bebas. Nah, apa pelajaran yang bisa kita di sini? Salah satu pelajarannya bahwa tidak semua orang yang di penjara itu bersalah dan tidak semua orang yang bebas itu tidak memiliki kesalahan. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian selanjutnya lagi Nabi Musa ketika dia berada di dalam penjara, dia bertemu dengan dua pemuda. Ya, jadi dua pemuda inilah salah satunya yang menjadi sebab Nabi Yusuf kemudian keluar dari penjara. Nah, Nabi Musa dia bertemu dengan dua wanita yang tadi ingin dibantu untuk mengambil air. Dan salah satu wanita itulah yang kemudian menjadi solusi dari masalah yang dihadapi Nabi Musa. Nah, nanti ini menarik ya kajiannya. Apa sebenarnya masalah yang dihadapi Nabi Yusuf? Ya, ketika di penjara, ya tentu ingin keluar penjara. Ternyata solusinya di antara salah satu pemuda tadi. Begitu pula Nabi Musa, masalah yang dihadapi, ya, ketika bertemu dengan wanita tadi, ternyata jawabannya ada di salah satu wanita itu. Nah, nanti kita akan sebutkan lagi. Nah, kemudian selanjutnya lagi, di kisah Nabi Yusuf ini kan tadi dia dijual ya, kemudian menjadi budak, kemudian dia dibeli oleh seorang suami yang kemudian berkata kepada istrinya. Nah, coba kita lihat ini saya sudah warna ya. Apa kata suami itu kepada istrinya? Akrimi maswahu, muliakanlah kedudukannya. Asa ayam fa'ana au nattakhidha walada. Semoga dia bermanfaat untuk kita atau kita jadikan sebagai anak. Ya, ingin dijadikan anak angkat. Jadi Nabi Yusuf ditemukan oleh pasangan yang tidak memiliki keturunan, nggak punya anak. Ya. Sementara kisah Nabi Musa juga ditemukan oleh pasangan yang tidak memiliki anak. Ya, maksudnya ini Firaun dengan Asia ya. Tapi kalau Firaun dengan istri lainnya boleh jadi dia memiliki anak. Nah, Nabi Musa ditemukan oleh seorang istri yang kemudian berkata kepada suaminya. Jadi kalau tadi Nabi Yusuf seorang suami yang kemudian berkata kepada istrinya. Nah, kalau kisah Nabi Musa seorang istri yang kemudian berkata kepada suaminya. Apa kata dia? Wa qalat imratu fir'aun qurratu aini li. Dia ini penyejuk mata bagiku. Ya, bayi yang tadi. La taqtuluhu, jangan kamu bunuh dia. Asa ayyan fana. Semoga dia bermanfaat untuk kita atau kita jadikan dia sebagai anak wahum la yashkurun, sementara mereka tidak menyadari. Nah, coba lihat teksnya sama kan? Asa yang fana au nattakhidha asa yang fana au nattakhidha wala. Nah, coba kita lihat dari dua kisah ini. Setelah kita bandingkan, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, jadi yang satu tadi seorang suami berkata kepada istrinya, kemudian yang satunya lagi seorang istri berkata pada suaminya. Pertanyaannya adalah, apakah benar-benar terwujud dari harapannya tadi? Semoga bermanfaat untuk kami atau kita jadikan anak? Jawabannya, kalau di kisah Nabi Yusuf, bermanfaat untuk suami tadi, tapi tidak untuk istrinya. Begitu pula kisah Nabi Musa, bermanfaat untuk istrinya yang berdoa tadi, tapi tidak untuk suaminya, yaitu Fir'aun. Nah, kira-kira apa pelajarannya di sini? Nah, di sini ada pelajaran penting. Salah satu pelajarannya bahwa siapa yang berdoa membuat harapan, maka harapan itu akan kembali kepada orang yang berdoa. Ya, jadi itu salah satu pelajarannya. Insya Allah nanti di kajian berikutnya kita akan detailkan lagi apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari dua rangkaian kisah ini. Saya kira ini boleh dikata point view-nya ya, sebagai pengantar ya daftar isi. Salah satu contoh bagaimana kita mengambil apa namanya faedah dari tadabbur antar kisah. Nah, selanjutnya lagi boleh jadi kita juga tadabbur satu kisah tapi beda surah. Nah, contohnya misalnya tadi kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ini salah satu kisah Nabi yang paling banyak disebutkan di Al-Quran. Ya. Salah satunya adalah di surah Toha dengan surah Al-Qasas. Kalau di surah Toha itu dia memakai alur maju, tapi kemudian mundur. Ya, jadi dia maju, kemudian suatu saat dia mundur ke masa lalu. Nah, adapun di surah Al-Qasas, kisah Nabi Musa itu alurnya maju, dia nggak mundur. Nah, ini ada juga pelajaran. Nah, kemudian juga misalnya di surat Toha,
dia menggunakan kata ganti orang kedua. Sementara di surat Al-Qasas dia menggunakan kata ganti orang ketiga, dia. Kalau tadi surat Toha, kamu. Ya. Nah, di sini kalau kita mentadaburi ada pelajaran. Nah, kenapa tadi dia memakai kata ganti orang kedua untuk surat Toha? Karena di sini konteksnya Nabi Musa sudah berhadapan dengan Fir'aun. Maka kalau kita ingin memotivasi seseorang, gantilah ya cara kita berdialog itu dengan Anda atau kamu, karena sedang berhadapan. Nah, kalau di surat Al-Qasas karena dia menceritakan, makanya dia pakai kata orang ketiga. Kemudian di surat Toha tadi, kenapa alurnya maju kemudian mundur? Nah, inilah pelajaran bahwa ketika orang istilahnya bahasa busnya itu tak butuh, ya, dia ini istilahnya agak lo navego, ya, istilahnya butuh motivasi, maka motivasi yang paling dahsyat itu adalah flashback kepada sejarah, flashback kepada masa lalu. Ya, makanya itu alurnya maju, kemudian tiba-tiba mundur. Bahwa kamu dulu pernah kami selamatkan. Ya, maka hari ini, ya sekarang ini hadapilah Firaun itu. Ya, jadi ini salah satu cara bagaimana kalau kita ingin menginspirasi seseorang. Nah, ini beberapa hal ya tentang bagaimana kita mengkomparasikan antara surah dengan surah yang lainnya, kemudian antara satu kisah dengan kisah lainnya, atau bahkan satu kisah tapi beda surah. Nah, ini mungkin kita akan explore lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini inspirasi kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, tapi kalau tidak ada, saya kira cukupkan ya. Ya, sampai sini. Baik, saya kembalikan ke moderator.